Al-Walid bin Mughirah itu yang selalu bertanya kepada Nabi, yang selalu mengejek Nabi dengan kalimat-kalimat, Muhammad, urip iku sing penting seneng Muhammad. Gak ono mati ku ya mati. Ngaten. Bahasa kita nggih, bahasa kita. Setelah mati ya sudah, ndak bakal kita hidup lagi. Nggak ono tujuannya urip, sing penting seneng. Ngoten hadirin. Maka kemudian Rasulullah SAW berdasarkan ayat ini memberikan jawaban, memberikan jawaban bahwa sesungguhnya manusia hidup itu diciptakan oleh Allah. Ada dua tujuan utama. Menurut riwayat Ibnu Abbas. Jadi jawaban tadi itu di surat Al-Mu'minun ayat 115 itu Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, sampaikan bahwa apakah kamu mengira bahwa Allah menciptakan kamu itu untuk bermain-main saja? Tidak begitu maksudnya, tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah salat Isya, salat tarawih yang dimuliakan Allah, pertama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan hari yang ke-19 ini Allah masih berikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya. Kenikmatan berupa kesehatan, kenikmatan berupa kesempatan, dan yang paling penting adalah kenikmatan berupa iman. Iman itu yang memanggil kita untuk melaksanakan ibadah siam, melaksanakan ibadah sholat, melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Kesehatan dan kesempatan itu juga tidak kalah pentingnya, karena kesehatan dan kesempatan itulah yang kemudian membuat kita kuat untuk tetap melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, melaksanakan perintahnya berupa ibadah puasa. Niki lek mboten sehat, mboten sempat, nggih mboten saged. Ngoten nggih. Ibadah salat nggih sami. Kalau tidak sehat, tidak sempat, mungkin kita juga tidak bisa melaksanakan sholat ini dengan sebaik-baiknya. Wong kadang enten sing sehat mawon, sing sehat mungkin mboten purun sholat. Ngoten nggih, enten nggih sehat betul, sempat saja nih, mboten purun sholat. Sehat sempat tapi mboten purun poso. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, kita bisa belajar dari manapun juga dalam lingkungan kehidupan kita sehari-hari. Kula lan panjenengan sedaya niki saged belajar dari situasi dan kondisi, dari pergaulan kita dengan sesama dimanapun dan kapanpun saja. Dan saya awali kalimat ini karena saya juga mengalami hal yang serupa. Saya belajar, walau yang saya terima saat itu tentu bertentangan dengan nurani,
Nalika saya dan anak-anak pergi ke salah satu pasar ikan di Surabaya. Wong kula niki nggih senengane ternak lele. Ngaten. Jadi saya ke pasar ikan itu dalam rangka memang mau beli bibitnya lele. Ada percakapan yang sangat menarik saat itu yang saya dengarkan saja, tapi saya tertarik dengan percakapan dua orang itu. Pembahasannya sesungguhnya ya tentang apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Kon gak poso lapo ngoten. Alah lapo poso ngoten terus jawab. Niki mohon maaf yang selain suku Jawa ya, selain suku Jawa karena memang pembicaranya pakai bahasa Jawa. Lapo poso soro-soro awak wis melarat kon poso pisan. Ngoten iki. Wis melarat dikon poso. Bendina awak dhewe iki luwe ngoten. Bendina awak dhewe iki luwe keluwen bendina. Mosok sik kon luwe maneh ngoten. Masyaallah ngoten hadirin. Kon iki ya opo sih? Kon Islam ta Islam ngoten terus. Duh Islam KTP ku lho Islam ngoten. KTP ku iki Islam. Wis tak pokoke urip ya ngene iki urip ngoten. Sing penting urip, sing penting seneng ngoten hadirin. Sing penting urip, sing penting seneng. Urusan mati, urusan kok kon bayar apa kon bayangno mati sak karepmu ngoten. Dan seterusnya kalau pokoknya kalau rungokne mawon antar dua orang pedagang. Dan dari situ ya Allah saya bisa mendapatkan pelajaran hadirin. Bisa mendapatkan pelajaran betapa kita manusia ini ternyata seolah mengulang sejarah. Mohon maaf, seolah mengulang sejarah. Mulai niku langsung lele tak dekek, ngoten nggih. Mboten sempat kula cemplungno tak goleki dhisik. Kula goleki dhisik. Ada ndak ya percakapan yang semacam ini di zaman Rasulullah, ngoten, di zaman Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ternyata hadirin. Hal ini tidak hanya terjadi sekarang. Soal percakapan-percakapan lapo urip sing penting urip. Urip niku sing penting urip. Wis gak usah mikiri, menemati gak usah dipikir. Mati ya wis mati, ngoten nggih. Mati ya sudah mati begitu. Dan ternyata itu pengulangan sejarah sebagaimana yang digambarkan oleh Allah di dalam surat Al-Mu'minun ayat 115. Surat Al-Mu'minun ayat 115 yang berbunyi afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un, kata Allah begitu, yang artinya maka apakah kamu mengira bahwasanya sesungguhnya kami Allah menciptakan kamu untuk bermain-main saja, untuk bersenang-senang saja. Urip pokoknya urip, sing penting seneng. Ngaten gini kok ucapan. Urip sing penting urip, sing pokoknya urip sing penting seneng. Kula rungokne mawon dan saya tergelitik dengan ucapan itu. Akhirnya lelene gak sida tak rambut ngoten nggih. Mergo kepengin delok ana enggak ya iki ya ngoten. Dan ternyata Allah gambarkan itu. Di dalam tafsirnya nanti saya ceritakan. Apakah kamu mengira bahwa Allah menciptakan kamu itu hanya untuk bersenang-senang saja, untuk bermain-main saja? Dan bahwasanya kamu tidak akan dikembalikan kepada kami Allah. Allah bertanya itu di dalam surat Al-Mu'minun ayat 115. Kula patosi hadirin. Asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul surat Al-Mu'minun ayat 115. Niki jane ngoten nggih nyun sewu. Kita nih lek dapat pelajaran niku langsung digoleki sumbere ngoten. Cuma kadang-kadang kita ini termasuk kula ya. Lek pas dong ngoten nggih kula goleki. Lek mboten dong nggih ilang ngoten mawon. Termasuk nyun sewu, mungkin sing ngarepe nggih ngoten nggih. Oleh pelajaran urip menawa termasuk ilang ngoten. Mari diceramai yo ilang ngoten nggih. Mantun diceramai sakniki mlebet mangke mantun medal saking masjid saking musala wis ilang, ditakoni maneh mau ceramane apa jari bojone ngoten. Mbok ngomong apa Ustaz mau ngoten hati nggih. Ya Allah, kita ini kadang-kadang begitu nggih Bang ya. Termasuk kula nggih sami. Niku mau pas dong, soalnya pas seneng delok percakapannya. Asbabun nuzul surat Al-Mu'minun ayat 115 ini hadirin. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, dikisahkan bahwa saat
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah, orang-orang musyrik Mekah itu senantiasa mengejek Nabi, datang kepada Nabi memberikan satu pertanyaan, yang sesungguhnya pertanyaan itu tidak untuk ingin mendapatkan jawaban, tapi untuk mengejek Nabi Muhammad SAW. Mereka berkata, apakah kamu benar-benar meyakini Muhammad bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhanmu itu menciptakan manusia dengan tujuan yang jelas? Loh, ternyata podo, Pak. Sami kali ini pengulangan sejarah ini. Bukankah kita hidup ini hanya untuk bersenang-senang saja, untuk permainan saja, dan setelah kematian tidak ada lagi kehidupan? Ngoten, Pak. Ternyata podo. Ucapan wong biyen kali ucapan sakniki niku terulang. Lek gak percaya niku ya kaya ngono iku. Lek mboten percaya, mboten iman itu, ya pasti mengucapkan hal yang sama, dan itu sudah terjadi ketika Nabi Allah Muhammad SAW masih di kota Makkah. Makanya nyun sewu, saya yakin percakapan ini tidak hanya terjadi ketika itu. Di sekitar kita pun juga banyak, di lingkungan sekitar kita pun banyak. Kalau ada umat Islam, saudara-saudara kita yang kemudian sampai mengucapkan seperti itu, oh ternyata dulu juga sudah pernah terjadi. Sapa pemimpinnya? Makanya lek enten kanca-kancane awak dhewe sing gak percaya lek mari ngono terus mati, lek mati terus urip maneh, lek pun pecah kemudian dihidupkan kembali oleh Allah sehingga mempertanggungjawabkan kehidupannya, apa tujuan hidupnya dipertanggungjawabkan, maka dia termasuk golongan orang yang diceritakan oleh Ibnu Abbas tadi itu, orang-orang musyrik Mekah yang dipimpin oleh Al-Walid bin Mughirah. Ngaten. Jadi anak pemimpin ini, dan saiki kira-kira ya anak pemimpin juga, ngaten. Anak pemimpin juga. Al-Walid bin Mughirah itu yang selalu bertanya kepada Nabi, yang selalu mengejek Nabi dengan kalimat-kalimat, Muhammad, urip iku sing penting seneng Muhammad. Gak ono mati ku ya mati. Ngaten. Bahasa kita nggih, bahasa kita. Setelah mati ya sudah, ndak bakal kita hidup lagi. Ngaten. Gak ono tujuane urip, sing penting seneng. Ngaten hati. Maka kemudian Rasulullah SAW berdasarkan ayat ini memberikan jawaban, bahwa sesungguhnya manusia hidup itu diciptakan oleh Allah. Ada dua tujuan utama. Menurut riwayat Ibnu Abbas. Jadi jawaban tadi itu di surat Al-Mu'minun ayat 115 itu Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, sampaikan bahwa apakah kamu mengira bahwa Allah menciptakan kamu itu untuk bermain-main saja? Tidak begitu maksudnya, tidak. Dan apakah kamu tidak akan dikembalikan pada Allah? Tidak, pasti kamu akan dikembalikan pada Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan. Maka sampaikan Muhammad bahwa tujuan hidup manusia itu ada dua. Yang pertama, manusia diciptakan itu sebagai khalifah, dan wujud dari ciptaan manusia sebagai khalifah itu adalah sebuah pengakuan atas tauhid rububiyah kita. Apa itu tauhid rububiyah? Yaitu sebuah kepercayaan bahwa hanya Allah yang menciptakan manusia, dan hanya Allah yang menciptakan manusia itu tujuannya adalah sebagai khalifah. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ayat ini jelas bahwa Allah itu menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Tujuan pertama, pemimpin. Minimal memimpin dirinya sendiri. Loh, apa wujud memimpin dirinya sendiri? Bisa meregulasi, mengatur dirinya sendiri. Jadi wong lek saged ngatur dirinya sendiri,
maka dia bisa memimpin dirinya. Wujud mengatur dirinya sendiri bagaimana? Tahu mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan. Menyadari mana yang benar dan mana yang salah, yang benar dilakukan, yang salah ditinggalkan. Itu memimpin dirinya sendiri. Bagaimana caranya kita bisa melakukan sesuatu dengan benar? Sekecil mungkin meninggalkan kesalahan itu. Yang salah sekecil mungkin untuk tidak dilakukan. Maka itu meregulasi diri namanya, memimpin dirinya sendiri. Maka setiap kita sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungan jawab. Terus Kanjeng Nabi, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin, memimpin dirinya sendiri, dan setiap kamu pasti akan dimintai pertanggungan jawab atas kepemimpinanmu terhadap diri sendiri. Maka setiap perbuatan baik kita ya pasti nanti akan mendapatkan kebaikan, dan setiap perbuatan buruk kita akan mendapatkan balasan keburukan. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jelas ayatnya. Yang baik, perbuatan kita yang baik akan dibalas kebaikan oleh Allah. Kebaikan itu tidak hanya datang dari Allah ketika kita berbuat baik pada orang lain pasti berbuat baik pada diri kita. Tapi sebaliknya juga ketika kita berbuat buruk maka balasan dari Allah juga buruk. Dan orang lain yang kita lakukan dengan buruk maka orang itu juga akan memperlakukan kita dengan keburukan. Jadi sesungguhnya kebaikan itu diterima oleh Allah tandanya jika berbuah kebaikan-kebaikan berikutnya. Dan keburukan itu dibalas oleh Allah manakala keburukan yang kita lakukan itu diikuti oleh keburukan-keburukan berikutnya sebagai tanda bahwa keburukan yang kita lakukan itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyun sewu. Makanya kalau kita sekali saja kita berbohong kepada istri kita, maka kebohongan yang kita lakukan itu pasti akan berbuah kebohongan berikutnya untuk menutupi kebohongan yang kita lakukan. Niki hati-hati niki waya THR-an, waya THR. Ditakoni bojone, ya wis THR durung, ngaten. Padahal pun diterima. Lah kok wingi jarene tanggane kok pun THR ya? Iya gurung lak tangga. Lah awakku gurung ngaten. Padahal pun diterangi. Mantun ngoten tibake tumbas kelambi. Lho ya kok tuku kelambi iya. Iku dikai tangga ngaten. Padahal tumbasnya kali duit THR niku wae. Bohong yang pertama diikuti oleh bohong yang kedua. Dan seterusnya itu tanda bahwa kebohongan kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap pemimpin akan dimintai pertanggungan jawab atas kepemimpinan dirinya sendiri minimal. Apalagi ketika kita memimpin orang lain. Maka pasti pertanggungan jawabnya juga lebih berat, lebih banyak, lebih lama. Begitu ya, lebih lama. Apalagi memimpin negara. Lek wis apik mimpin negara, pertanggungjawabannya gampang. Tapi kalau memimpin negara ini kemudian tidak bagus, maka pasti pertanggungjawabannya jauh lebih sulit, lebih lama, dan lebih rumit. Ini yang pertama hadirin. Tujuan diciptakannya manusia adalah sebagai khalifah. Yang kedua, tujuan diciptakannya manusia tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ibadah kula lan panjenengan sedaya niki sebagai wujud dari tauhid uluhiyah kita. Apa itu tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah adalah satu kepercayaan bahwa hanya Allah saja yang patut disembah. Hanya Allah saja yang patut dimintai pertolongan. Itu tauhid uluhiyah. Sebagaimana difirmankan oleh Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa
illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada. Maka jawaban Nabi Muhammad kepada Al-Walid bin Mughirah itu kemudian memberikan satu jawaban untuk membalas ejekan yang dilakukan oleh orang-orang kafir tentang hidup ini tidak ada tujuannya. Maka ayo kita terus lurus pada tujuan hidup kita sebagai khalifah fil ard dan sebagai hamba Allah yang senantiasa beribadah kepadanya, sebagaimana tadi disampaikan bahwa tidaklah diciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah. Dan inti dari ibadah itu tidak lain dan tidak bukan adalah sholat kita. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu mi yaumil qiyamatis shalah. Yang paling pertama dihisab oleh Allah nanti di yaumil qiyamah adalah sholat. Fa in saluhat saluha sa'iru amali, fa in fasadat fasada sa'iru amali. Kalau baik sholatnya, maka seluruh hidupnya dianggap baik oleh Allah. Tapi jika buruk sholatnya, maka buruk pula lah kehidupannya dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin, demikianlah kita belajar dari manapun, dari siapapun, dan dari situasi apapun. Dari situlah harus kita ambil ilmu dan hikmahnya, bahwa kita bisa mengambil pelajaran dari siapa saja yang kita temui dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Mari kita tutup dengan sejenak berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna siyamana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatil qur'anina wa jami'il ibadatina ya Allah anta ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.